Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Rizky MKom, dosen di program studi S1 Sistem Informasi Fakultas Bisnis dan Informatika Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah sistem operasi yang saya ampu sebagai bagian dari unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada aspek pengajaran dengan pendekatan. Mata kuliah sistem operasi ini adalah mata kuliah wajib yang terdiri dari 3 SKS, yang mana 2 SKS teori dan 1 SKS adalah praktikum untuk mahasiswa semester 2 di program studi S1 Sistem Operasi. Mata kuliah ini juga membekali mahasiswa agar bisa memahami manajemen proses, manajemen memori, sistem berkas, manajemen input-output, serta konsep multitasking dan koherensi, dan tujuan utamanya adalah agar mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan sistem operasi. Perkuliahan pada mata kuliah perancangan sistem operasi ini dilaksanakan selama 16 kali pertemuan dan dalam satu semester yang terdiri dari sesi tatap muka dan sesi daring. Materi ini juga disusun secara bertahap dari konsep dasar hingga implementasi melalui studi kasus. Jadi dalam proses pembelajaran, mahasiswa tidak hanya menerima materi saja, tetapi juga terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan yang dirancang untuk membangun pemahaman yang mendalam. Untuk evaluasi dilakukan melalui kuis interaktif dengan bobot 10%. Kemudian penugasan individu ataupun kelompok dengan bobot 10%. Partisipasi keaktifan dengan bobot 20%. Proyek akhir bobot 10%, serta ujian tengah semester bobot 20%. Dan yang terakhir adalah ujian akhir semester dengan bobot 30%. Demikian penjelasan mengenai mata kuliah sistem operasi yang saya ampu ini. Selanjutnya video ini akan menampilkan cuplikan proses dari pembelajaran secara sinkronus melalui Zoom. Baik, selamat siang. Terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian di mata kuliah sistem operasi ini, yang mana ini adalah pertemuan kita yang kedua ya. Kalau kemarin tentang pembahasan kontrak dan sebagainya, kita masuk ke materi inti dulu untuk pengenalan di mata kuliah sistem operasi ini. Jadi tujuannya mata kuliah ini adalah Jadi di sini tujuannya adalah untuk mengenalkan kalian ya, intinya supaya kalian tahu nih pengelolaan sumber daya sistem operasi itu seperti apa, lalu bagaimana pengelolaan sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak itu seperti apa. Seperti itulah materi-materi untuk yang hari ini, untuk standar-standar singkat. Ini saya share materinya dulu. Bentar. Maaf. Saya share screen dulu. Nah, baik. Untuk hari ini kita tentang pengenalan sistem operasi ya, tentang mata kuliah pengenalan sistem operasi. Jadi mungkin masih bingung nih apa itu sistem operasi. Jadi bisa dibilang sistem operasi itu adalah perangkat lunak utama yang mengelola sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak pada sebuah komputer. Sistem operasi ini adalah penghubung antara kita user ya dengan perangkat keras komputer yang ada. Fungsi-fungsi sistem operasi banyak sih sebenarnya, ada komponen-komponen yang harus kita ketahui juga, karena pada dasarnya setiap mesin itu pasti ada sistem operasinya sendiri-sendiri ya. Jadi setiap mesin atau komputer itu kalau untuk dijalankan wajib ada sistem operasi, karena kalau tidak ada sistem operasi maka alat perangkat-perangkat tersebut itu otomatis tidak bisa digunakan kembali ya. Jadi sistem operasi itu bisa dibilang otaknya dalam sebuah komputer, yang memastikan semua komponen itu bisa bekerja secara efisien dan aman, seperti itu. Nah, di sistem operasi ini memang bertujuan ya, tujuan adanya sistem operasi ini yang pertama untuk memudahkan kita sebagai pengguna untuk menjalankan sebuah perangkat keras yang ada, lalu mengefisiensi kinerja kita atau pekerjaan kita, dan sistem operasi itu wajib harus bisa mampu untuk berkembang, karena
kalau ibaratnya sistem operasi ini ya, memang kalau secara penelitian harus tiap 5 tahun sekali itu harus ada perkembangan ya, supaya tidak ketinggalan zaman seperti itu. Nah, di sistem operasi sendiri sebenarnya ada beberapa komponen yang kita dapatkan ya, atau yang harus ada dalam sebuah sistem operasi, yaitu ada manajemen proses, ada manajemen memori utama, ada manajemen secondary storage, dan manajemen sistem input output, dan manajemen berkas. Untuk manajemen proses ya, jadi yang maksudnya di manajemen proses ini ya, ini adalah fungsi inti dari suatu sistem operasi yang bertanggung jawab untuk menangani pembuatan, lalu eksekusi, lalu penghentian proses. Jadi proses di sini seperti program yang dijalankan, termasuk semua aktivitas dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankannya. Dan tujuannya manajemen proses ini untuk mengatur eksekusi proses secara efisiensi. Lalu bisa untuk menyediakan mekanisme komunikasi antar proses ya, menangani multitasking dan penjadwalan proses, dan menyediakan isolasi antar proses dan keamanan secara stabilitas. Untuk komponen cukup banyak nanti. Nah, untuk manajemen memori utama ya, manajemen memori utama ini adalah satu fungsi yang juga penting dalam sebuah sistem operasi yang bertugas untuk mengatur bagaimana fungsi RAM digunakan oleh berbagai program dan proses yang berjalan pada komputer. Jadi tujuan utamanya adalah untuk mengalokasikan, mengelacak, mengelola memori secara efisien agar sistem lebih berjalan secara optimal dan stabil. Jadi tugasnya untuk manajemen memori ini adalah alokasi memori, yaitu menentukan bagian-bagian mana dari memori yang digunakan atau program yang sudah dijalankan. Lalu juga bisa mendealokasi memori, jadi setelah proses selesai, memori itu bisa dibebas tugaskan agar bisa digunakan untuk proses yang lainnya lagi, seperti itu. Jenis-jenis teknik manajemen memori cukup banyak sebenarnya. Ada single continuous allocation, yaitu seperti seluruh memori itu dialokasikan dalam satu proses saja dalam satu waktu ya, tapi itu cukup tidak efisien sebenarnya kalau digunakan. Ada juga yang ibaratnya pembagian memori, partition allocation, jadi memori itu dibagi beberapa partisi ya, jadi tapi tetap bisa menjalankan satu proses dalam waktu ya. Memang tujuan utama manajemen memori ini supaya kita mengefisienkan penggunaan memori atau RAM yang ada ya, lalu menyediakan ruang kerja yang cukup bagi proses dan mendukung multitasking dan mendukung juga data antar proses. Lalu ada manajemen secondary storage ya. Jadi manajemen secondary storage ini fungsi sistem operasi yang berkaitan dengan penyimpanan sekunder seperti hard disk, SSD, flash disk, dan sebagainya. Beda dengan RAM yang bersifat volatile atau sementara. Jadi kalau secondary storage ini bersifat non-volatile atau permanen, jadi bisa untuk menyimpan data secara tetap, tidak langsung hilang seperti itu. Nah, untuk manajemen secondary storage ini seperti kita bisa menyimpan file dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada manajemen input output ya. Manajemen input output ini tujuannya adalah memproses dan mengatur, mengkoordinasi ya aktivitas perangkat input dan output serta komunikasi antar perangkat keras hardware dengan perangkat lunak software supaya lebih berjalan efisiensi dan tidak saling mengganggu. Jadi tujuannya memang untuk mengefisiensikan akses, lalu abstraksi perangkat, dan mengelola sinkronisasi yang ada di komputer tersebut. Terakhir ini tadi manajemen berkas ya, maaf. Ini input output tadi. Manajemen berkas ini adalah manajemen yang bertugas untuk penyimpanan atau pengambilan file ya. Jadi file-file itu kita bisa hapus, kita bisa simpan, atau kita bisa pindah dari hard disk SSD atau ke flash disk dan sebagainya. Jadi berkas di sini adalah seperti kumpulan atau informasi atau data yang disimpan dalam media penyimpanan dan mempunyai nama file yang tersendiri. Nah, file-file tersebut, berkas ini juga bisa berupa teks, gambar, video, program, atau sistem. Tujuannya memang fungsinya lebih ke penyimpanan atau pemanggilan data ya. Jadi kita bisa mengakses atau kita bisa membuka datanya tersebut seperti itu. Nah,
Di sini juga ada beberapa pelayanan yang bisa kalian lihat juga bagaimana cara mengeksekusi program input output. Sebenarnya di sini juga ada tentang evolusi tentang sistem operasi dari generasi pertama sampai generasi keempat. Nah, kalau kita ini mungkin masuk kategori generasi keempat. Kalau sistem operasi pada generasi pertama itu waktu komputer baru pertama kali ada ya, baru pertama kali di tahun 1945 itu. Jadi semuanya masih berupa manual ya, tidak seperti komputer-komputer sekarang yang sistem operasinya ada banyak, ada Windows yang bisa kita tinggal gunakan mouse dan sebagainya. Kalau dulu hanya sistem operasinya harus dilakukan secara perhitungan ya, jadi kayak mengetik secara langsung menggunakan DOS dan sebagainya, sampai kita masuk generasi keempat yang mana sudah tampilan sistem operasi sudah bertampilan grafik user interface, yang mana grafiknya lebih enak lah dilihat seperti itu. Seperti contoh-contohnya ada Windows, Linux dan sebagainya, seperti itu. Nah, mungkin untuk hari ini saya cukupkan sekian. Nanti kita ada tugas ya, tugas itu akan saya share di grup kita ya, jadi nanti akan dikumpulkan, dan untuk absen kehadiran juga nanti akan saya share linknya, dan kalian tinggal screenshot bukti kehadiran yang ada setelah ini ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.